Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Siti Gusnul Khotimah. Kalian bisa memanggil saya Inung. Di sini pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai koordinat kartesius. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kalian dapat mengetahui unsur-unsur dari bidang koordinat. Yang kedua, dapat menjelaskan dan membaca posisi titik pada bidang koordinat. Yang ketiga, dapat menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Dan yang keempat, dapat menentukan posisi titik terhadap titik acuan pada bidang koordinat. Nah, coba kalian lihat, ada yang tahu ini gambar apa? Nih, gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar Google Maps. Mungkin kalian sudah banyak mengetahuinya dan mungkin banyak dari kalian yang sudah sering sekali menggunakannya. Nah, Google Maps ini adalah salah satu perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk mengetahui atau mencari tempat yang hendak kita cari. Selain itu, kita juga dapat menentukan posisi lokasi suatu tempat terhadap tempat lainnya, serta jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke posisi tersebut. Namun, itu semua tidak terlepas dari yang namanya koordinat. Dengan koordinat tersebut, kita dapat menentukan posisi suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Untuk lebih lanjutnya, kita akan belajar bersama mengenai koordinat kartesius. Yang pertama yaitu posisi titik pada bidang koordinat. Namun sebelum kita menentukan posisi titik pada bidang koordinat, kita akan terlebih dahulu belajar mengenai unsur-unsur yang ada pada bidang koordinat. Pada bidang koordinat itu ada yang namanya sumbu X. Sumbu X adalah sumbu mendatar yang memuat bilangan-bilangan positif dan negatif. Pada gambar, sumbu X ini digambarkan dengan ruas garis yang berwarna merah ini, yang mana ruas garis tersebut memuat bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Selain itu ada juga yang namanya sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu tegak yang memuat bilangan-bilangan positif dan negatif. Jika pada gambar sumbu Y ini digambarkan dengan ruas garis yang berwarna hijau ini, yang memuat bilangan positif, 0, dan negatif. Adapun yang namanya titik asal atau titik pangkal dengan koordinat 0,0 adalah titik acuan sekaligus titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Ini di sini letaknya. Ini letaknya titik asal atau titik pangkal. Kemudian bidang koordinat itu apa? Bidang koordinat adalah tempat untuk meletakkan titik koordinat yang di dalamnya memuat sumbu X, sumbu Y, dan titik pangkal atau titik asal. Nah, pada bidang koordinat, sumbu X dan sumbu Y itu saling berpotongan tegak lurus, mengakibatkan kedua sumbu tersebut membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Bisa kalian lihat pada gambar 4 bagian tersebut dinamai dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk bagian kuadran 1, nilai X-nya positif dan nilai Y-nya juga positif. Untuk bagian kuadran 2, nilai X negatif dan nilai Y positif. Untuk kuadran 3, nilai X negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Untuk kuadran 4, nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Nah, sekarang kita sudah mengetahui unsur-unsur dari bidang koordinat itu. Sekarang kita akan belajar mengenai cara membaca dan menuliskan titik pada bidang koordinat. Bisa kalian lihat, ini pada bidang koordinat ini memuat 4 buah titik koordinat, diantaranya titik koordinat A, titik koordinat B, titik koordinat C, dan titik koordinat D. Posisi titik pada bidang koordinat ditulis dalam bentuk X, Y. Ingat-ingat ya, dalam menuliskan titik koordinat dimulai dari X lalu titik Y-nya. Kita ambil contoh yang titik A. Titik A 4,2 itu artinya 4 untuk X-nya dan 2 untuk nilai Y-nya.
Titik koordinat X disebut juga apsis. Titik koordinat Y disebut juga dengan ordinat. Jika kalian diminta untuk menentukan titik apsis dari titik A, maka apsis dari titik A adalah 4, sedangkan ordinat dari titik A adalah 2. Cara membaca posisi titik pada bidang koordinat. Yang pertama, gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik koordinat X, Y. Yang kedua, nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar ke kanan atau ke kiri. Bisa kalian lihat nilai X itu diperoleh dari sumbu X ini, yang mana jika kalian bergerak menuju kanan, itu artinya titik tersebut bernilai positif, sedangkan jika kalian bergerak ke kiri, maka titik tersebut akan bernilai negatif. Untuk nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah satuan atau pada arah tegak ke atas atau ke bawah. Nilai Y itu diperoleh dari sumbu Y ini tadi. Jika kalian bergerak ke atas, maka nilai titik tersebut adalah positif. Dan jika kalian bergerak ke bawah, maka nilai titik tersebut negatif. Ingat-ingat ya. Nah, untuk lebih memahamkan lagi, kita coba untuk menentukan posisi titik dari titik A. Ingat, dalam menentukan posisi titik koordinat dimulai dari X lalu Y. Nah, kita akan menentukan posisi titik A ini berdasarkan sumbu Y ini terlebih dahulu. Nah, berasal dari titik asal ini, kita bergerak sejauh 4 langkah ke kanan. Maka X-nya sama dengan 4. Kalau kita sudah menentukan nilai X-nya, sekarang kita menentukan Y-nya. Y-nya itu dari sini, dari titik asal ini menuju titik A, berarti kita harus bergerak sejauh 2 satuan ke atas. 1, 2, sehingga Y-nya sama dengan 2. Sehingga koordinat dari titik A adalah 4,2. Bagaimana, mudah bukan? Lanjut, kita akan mencoba menentukan koordinat dari titik B. Sama, dalam menentukan koordinat titik B, kita mulai dulu dari X-nya. Jadi dari titik asal ini 0,0 ini kita bergerak sejauh 3 satuan ke kiri. Kita hitung 1, 2, 3. Maka X-nya sama dengan negatif 3. Untuk menentukan nilai Y-nya dari titik 0,0 ini kita bergerak sejauh 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Sehingga Y-nya sama dengan 4. Maka koordinat dari titik B adalah negatif 3, koordinat titik B adalah negatif 3,4. Mudah bukan? Lakukan hal yang sama untuk menentukan koordinat titik C dan titik D. Mari kita mulai dari menentukan koordinat titik C. Kita lihat, ingat selalu dalam menentukan koordinat, titik koordinat dimulai dulu dari X-nya. Nah, dari X, dari titik asal ini kita bergerak sejauh 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Maka X-nya sama dengan negatif 5. Untuk nilai Y-nya, dari titik asal kita bergerak sejauh 2 satuan ke bawah. 1, 2. Sehingga titik koordinat dari C adalah negatif 5, negatif 2. Sekarang coba kamu tentukan titik koordinat dari posisi titik koordinat titik D. Kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, gambarkan titik A negatif 2, negatif 3, B 6, 6, negatif 3, C 8,4 dan D 0,4 pada bidang koordinat. Hubungkan garis lurus antara titik A dan titik B dan titik C, titik C dan titik D serta titik A dan titik D. Bangun apakah yang terbentuk? Nah, kita lihat pada titik A ada negatif 2
dan negatif 3. Jika negatif itu artinya kita bergerak ke kiri sejauh 2 satuan. 1, 2. Nah, untuk Y bernilai negatif 3. Karena negatif berarti kita bergerak sejauh 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Sehingga diperolehlah titik A pada posisi ini, negatif 2, negatif 3. Kemudian kita akan menentukan posisi dari titik B. Titik B, X-nya itu 6. Berarti kita bergerak sejauh 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk Y-nya bernilai negatif 3. Itu artinya kita bergerak ke bawah sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. Sehingga diperolehlah titik B di sini. Selanjutnya kita akan menentukan titik C. Titik D, X-nya bernilai 8. Itu artinya kita bergerak sejauh 8 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk nilai Y-nya itu 4. Itu artinya kita bergerak sejauh 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Diperolehlah titik C di posisi ini. Kemudian titik D. Titik D X-nya berada pada 0. Itu artinya titik X-nya ada di sini. Ini titik X-nya di sini. Kemudian Y-nya bernilai 4. Itu artinya kita bergerak sejauh 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperolehlah titik D. Kemudian kita akan menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Di antaranya titik A dengan titik B, B dengan C, C dengan D, D dengan A. Nah, bisa kalian lihat kan? Sisi A dan sisi AB dengan sisi CD itu sejajar. Begitu juga dengan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Itu artinya bentuk bangun yang terbentuk adalah jajar genjang. Sudah bukan? Kita coba lagi untuk contoh soal yang kedua. Belah ketupat PQRS mempunyai koordinat titik P negatif 1,1, Q 3, negatif 2, R 7,1, dan S 3,4. Kita diminta untuk menentukan berapa panjang diagonalnya. Yang kedua, luas bidang belah ketupat tersebut. Nah, kita terlebih dahulu akan menentukan keempat titik tersebut. Dimulai dari titik P. Kita lihat titik P di sini. X-nya bernilai negatif 1. Itu artinya kita akan bergerak ke kiri sejauh 1 satuan. Kemudian kita lihat Y-nya. Y-nya bernilai 1. Itu artinya kita akan bergerak sejauh 1 satuan ke atas. Diperolehlah titik P di sini. Kemudian kita akan menentukan titik Q. Kita lihat lagi. X-nya bernilai 3. Itu artinya kita akan bergerak 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3. Nah, itu. Kemudian Y-nya bernilai negatif 2. Itu artinya kita akan bergerak ke bawah sejauh 2 satuan. 1, 2. Sehingga diperolehlah titik Q di sini. Lanjut ke titik R. X-nya bernilai 7. Itu artinya kita akan bergerak ke kanan sejauh 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nilai Y-nya bernilai 1. Itu artinya kita akan bergerak ke atas sejauh 1 satuan. 1. Diperoleh titik R di situ. Kemudian titik S. X-nya bernilai 3. Artinya kita akan bergerak ke kanan sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. Kemudian Y-nya bernilai 4. Maka kita akan bergerak ke atas sejauh 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Diperolehlah titik S. Nah, kita sudah mempunyai titik PQRS. Sekarang kita akan menghubungkan keempat titik tersebut dengan garis lurus. Dimulai dari titik P ke Q, Q ke R, R ke S, S ke P. Maka terbentuklah belah ketupat PQRS. Yang pertama kita diminta untuk menentukan berapa panjangnya diagonal. Kalian tahu pada belah ketupat mempunyai 2 buah diagonal. Diagonal yang pertama
pertama yaitu PR dan diagonal kedua adalah QS. Kita akan terlebih dahulu menentukan panjang diagonal PR, maka kita akan menghitungnya mulai dari titik P menuju ke titik R. Kita akan hitung bersama. Dari titik P ke titik R, kita akan melangkah sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjang PR sama dengan 8 satuan. Kemudian panjang QS dari titik G menuju titik S, kita akan bergerak sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga panjang diagonal QS adalah 6 satuan. Karena kita sudah mengetahui kedua panjang diagonalnya, sekarang kita akan mencari luas dari bidang belah ketupat itu sendiri. Rumusnya yaitu setengah kali PR kali QS, dan hasilnya adalah 24. Maka luas bidang belah ketupat adalah 24 satuan luas. Mudah bukan? Nah, karena kita tadi sudah belajar mengenai posisi titik koordinat pada sumbu acuan 0,0, sekarang kita akan belajar mengenai jarak titik terhadap garis sumbu. Kalian ingat pada bidang koordinat itu memiliki dua buah garis sumbu, yaitu sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan titik koordinat dari titik A. Tadi berapa titik koordinat titik A? Yaitu 4,2. Maka jika kita ingin mengetahui jarak dari titik A ke sumbu X, maka kita harus berjalan sejauh 2 satuan 1, 2. Nah, dari titik A ke sumbu Y itu berjarak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Udah bukan? Sekarang kita akan menentukan koordinat titik B. Tadi titik B koordinatnya di negatif 3,4. Berapakah jarak titik B ini menuju titik X? Menuju sumbu X? Kita akan menghitungnya. Dari titik B menuju sumbu X itu sejauh 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Sedangkan dari titik B ke sumbu Y itu berjarak 3 satuan. 1, 2, dan 3. Bagaimana dengan titik C? Dari titik C menuju sumbu X itu berjarak 2 satuan. 1, 2. Sedangkan dari titik C menuju sumbu Y itu berjarak 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu bagaimana dengan titik D? Dari titik D menuju titik X, dia berjarak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Sedangkan dari titik D menuju sumbu Y itu berjarak 1 satuan. Nah, mudah bukan? Nah, kita lanjut ke posisi titik terhadap titik acuan. Sebelumnya kita tadi sudah belajar mengenai menentukan posisi titik terhadap titik asal. Titik asal ini kan tadi kita sudah belajar di titik asal ini kan 0,0 ini. Nah, sama dengan kayak tadi. Jadi untuk menentukan titik A, kita harus bergerak sejauh 2 satuan ke kiri. 1, 2. Maka nilai X-nya adalah negatif 2. Sedangkan dari titik 0 ini untuk menuju A, kita akan bergerak sejauh 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Maka Y-nya adalah 5, sehingga koordinat dari titik A adalah negatif 2,5. Lalu bagaimana dengan yang B? Kita lihat dari titik 0 ini untuk menuju ke titik B, kita harus bergerak sejauh 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3. Kemudian dari titik 0 untuk menuju titik B, kita juga harus bergerak sejauh 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4.
sehingga diperolehlah titik B koordinatnya yaitu 3,4. Lalu bagaimana dengan titik C? Mudah, dari titik 0 ini kita bergerak sejauh 1 satuan ke kanan, itu artinya X-nya bernilai 1. Sedangkan dari titik 0 menuju titik C kita juga harus bergerak sejauh 2 satuan ke atas, yang mana itu artinya Y-nya sama dengan 2, sehingga titik koordinat dari C adalah 1,2. Lakukan hal yang sama untuk titik D dan titik E ya. Sekarang bagaimana jika titik acuannya berpindah, bukan lagi di titik 0,0 melainkan di titik-titik yang lain, bisa saja di titik A, titik B, titik C, titik D, atau E. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan titik acuan yang C ini. Titik acuannya itu sekarang C. Kalian masih ingat titik acuan itu terbentuk dari perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, sehingga menghasilkanlah titik acuan tersebut. Maka dari itu, dari titik C ini kita bisa membuat sumbu X yang baru dan sumbu Y yang baru. Kalian bisa lihat ini. Nah, kita akan membuat sumbu X yang baru yang berwarna ungu ini. Ini sumbu X yang baru, dan kita juga dapat bisa membuat sumbu Y yang baru yang diwakili dengan warna biru. Sehingga kita tidak perlu lagi melihat sumbu Y yang berwarna hijau ini. Ini sudah tidak usah dilihat lagi yang ini. Begitupun dengan sumbu X yang berwarna merah ini, kita sudah tidak memperhatikan ini lagi. Karena apa? Karena titik acuannya sudah bukan lagi 0,0 melainkan pada titik C yaitu 1,2. Kalian ingat kalau sumbu X itu mempunyai bilangan positif, 0, dan negatif. Jadi pada sumbu X ini yang sebelah kanan itu bernilai positif, di sini 0, dan yang sebelah sini bernilai negatif. Sekarang kita mencoba tentukan titik A terhadap titik acuan C ini tadi. Dari titik C untuk menuju titik A kita harus bergerak sejauh 3 satuan ke kiri. Kita lihat 1, 2, 3, sehingga diperolehlah X-nya sama dengan negatif 3. Dari titik C juga untuk menuju titik A kita harus bergerak sejauh 3 satuan ke atas. 1, 2, 3, sehingga Y-nya sama dengan 3. Diperolehlah koordinat titik A yaitu negatif 3,3. Selanjutnya untuk koordinat titik B, dari titik C ini kita harus melangkah sejauh 2 satuan ke kanan, yang artinya X-nya sama dengan 2. Lalu kita dari titik C menuju titik B kita juga harus bergerak sejauh 2 satuan ke atas, yang artinya Y-nya sama dengan 2, sehingga titik koordinat B adalah 2,2. Lanjut untuk titik O. Nih titik O di sini. Nah, dari titik C kita harus bergerak sejauh 1 satuan ke kiri, sehingga nilai X-nya adalah negatif 1. Dan dari titik C ini kita juga harus bergerak sejauh 2 satuan ke bawah, sehingga nilai Y-nya adalah negatif 2. Jadi koordinat titik O adalah negatif 1, negatif 2. Lalu bagaimana dengan yang D? Sama, dari titik C kita harus bergerak sejauh 3 satuan ke kanan, sehingga X-nya sama dengan 3. Kita juga harus melangkah sejauh 4 satuan ke bawah, sehingga Y-nya sama dengan negatif 4, sehingga titik D adalah koordinat dari titik D adalah 3, negatif 4. Lalu bagaimana dengan yang E? Sama, dari titik C ini kita bergerak sejauh 3 satuan ke kiri, sehingga nilai X-nya adalah negatif 3. Dari titik C juga untuk menuju titik E kita juga harus bergerak sejauh 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3, sehingga titik Y adalah negatif 3. Jadi koordinat titik E adalah negatif 3,3. Bagaimana? Sudah paham?
Kita lanjut. Kita perhatikan, tadi kita sudah menentukan posisi titik terhadap titik acuannya 0,0 dan terhadap titik C yaitu 1,2. Kita lihat pada titik 0,0 koordinat titik A nya itu negatif 2,5, sedangkan pada titik acuannya C1,2 titik A itu bernilai negatif 3,3. Secara umum titik A yang mempunyai koordinat X, Y terhadap titik acuannya 0,0 lalu titik acuannya dipindah menjadi titik A, B, maka koordinat titik yang baru yaitu A aksen X dikurangi A, Y kurangi B. Maksudnya gimana Bu? Jadi gini ya, awalnya kan kita kan ini di titik ini negatif 2,5. Nah karena titik acuannya itu berubah, bukan lagi di titik 0,0 ini, maka ini yang digunakan adalah yang ini, titik acuannya yang ini, bukan lagi yang 0,0, sehingga C ini 1,2 itu sama dengan A, B. Sehingga kalau kita dimasukkan ke rumus yang ini, maka nilai titik A yaitu negatif 2. Negatif 2 ini diperoleh dari ini tadi, posisi awalnya dia. Posisi awalnya dia itu negatif 2. Kemudian dikurangi A. A itu yang mana? Ini A-nya 1. Jadi negatif 2 dikurangi 1. Untuk nilai Y-nya berapa Bu? Sama. Untuk nilai Y-nya kita gunakan posisi awalnya. Ini posisi awalnya kan 5. 5 dikurangi titik acuannya. Titik acuannya berapa Y-nya? 2, sehingga 5 dikurangi 2. Jadi titik A pada titik acuan C adalah negatif 3,3. Sama bukan ya? Sama ya. Ini juga sama. Kalian bisa lihat sama kan? Ini juga sama. Jadi kalian tidak perlu bingung. Gunakanlah rumus ini. Jikalau titik acuannya berubah bukan lagi titik 0,0. Jadi rumusnya adalah X dikurangi A, Y dikurangi B. Kita lanjut ke contoh soalnya saja. Contoh soal yang pertama, nih, perhatikan bidang koordinat di samping titik Q sebagai titik acuan. Tentukan koordinat titik P dan titik R. Nah, sekarang yang dijadikan titik acuan itu yang titik Q ini. Nah, dari titik Q ini maka dibuatlah sumbu X dan sumbu Y yang baru. Kita buat sumbu X dan sumbu Y yang baru. Ini sumbu X yang baru dan ini sumbu Y yang baru. Jadi kita tidak perlu lagi memperhatikan yang ini. Ini tidak usah diperhatikan lagi sumbu yang ini ya. Ini enggak usah. Jadi dari titik Q menuju P kita harus bergerak sejauh 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai X-nya sama dengan 5. Untuk nilai Y-nya kita harus bergerak sejauh 2 satuan ke atas. 1, 2. Sehingga Y sama dengan 2. Jadi koordinat titik P terhadap titik acuan Q adalah 5,2. Bagaimana dengan titik R? Sama, dari titik Q kita harus melangkah sejauh 7 satuan ke kanan. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari titik Q juga kita harus melangkah sejauh 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Diperolehlah X-nya sama dengan 7 dan R-nya sama dengan negatif 3. Nah, Ibu akan memberikan sedikit rangkuman untuk kalian. Pada bidang koordinat terdapat yang namanya sumbu X dan sumbu Y, yang mana sumbu X dan sumbu Y itu berpotongan pada satu titik dan titik tersebut disebut dengan titik asal. Yang perlu kalian ingat, pada sumbu X itu terdapat bilangan positif, 0 dan negatif. Begitu juga dengan sumbu Y, terdapat bilangan positif, 0 dan negatif.
Perlu kalian ingat juga dalam menuliskan posisi koordinat titik suatu titik itu dimulai dari X, Y. Jadi kalian harus menentukan langkah ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu, kalau sudah baru ke atas atau ke bawah. Jadi kalau misal kalian bergeraknya ke kanan, maka nilai titik tersebut bernilai positif. Sedangkan jika kalian bergerak ke kiri, maka titik tersebut bernilai negatif. Begitu juga dengan nilai Y-nya. Jika kalian bergerak ke atas, maka nilai Y-nya itu positif. Jika kalian bergerak ke bawah, maka nilai Y-nya itu negatif. Mungkin apabila dari kalian ada pertanyaan atau masih bingung cara menentukan posisi terhadap titik acuan, kalian bisa bertanya langsung kepada ibu melalui grup WhatsApp di kelas kalian ya. Akan ibu tunggu. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah ibu share linknya ya. Akan ibu tunggu sampai jam 5 sore. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, menggunakan masker saat keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan berjaga jarak agar kita semua dapat terhindar dari virus corona. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.